Oke, kenyang banget guys. Tadi udah makan, minum, ya istirahat bentar di hari Jumat yang berkah ini. Dan ya cukup panas ya hari Jumat ini. Tumben belum hujan juga. Kalian gimana Jumat kalian hari ini? Ya semoga baik selalu. Dan ya buat para laki-laki di luar sana yang para pencari makanan gratis, semoga dapat ya. Kalau misalkan kalian nggak dapet, ya mungkin kalian bisa cari makan sendiri di warung atau mungkin kantin-kantin di kampus terdekat kalian. Oke, meskipun siang hari ini cukup panas ya, tapi tetap mengobarkan semangat pagi ya, seperti yang biasa disampaikan Bu Isa setiap perkuliahan. Semangat pagi luar biasa. Dan ya, di sini aku sendiri bakal diamanati tugas untuk ujian akhir semester yang diberi oleh Bu Isa sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini kami para mahasiswa itu disuruh membahas tentang Palestina. Nah, sebenarnya aku sendiri juga bingung ya mau membahas apa, tapi setelah saya cari tahu banyak konflik yang terjadi di Palestina ini. Salah satunya yang aku ambil pada kesempatan kali ini yaitu Perang Saudara Palestina. Nah, apa sih Perang Saudara Palestina itu? Nanti kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin seperti yang kalian tahu, banyak konflik-konflik di Palestina seperti ini juga, dan ya mungkin banyak konflik lain yang terjadi di Palestina sendiri. Terutama konteksnya pada kali ini Palestina melawan Israel, akan tetapi aku sendiri mengambil Perang Saudara Palestina. Nah, Perang Saudara Palestina sendiri itu merupakan konflik antara fraksi Hamas dan juga Fatah. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya seperti, Hamas sama Fatah? Emang siapa sih mereka? Bukannya Fatah itu dosen kita ya di pendidikan sejarah? Lagi pula, emang kenapa sih Hamas sama Fatah ini bisa terjadi konflik internal? Nah, mungkin timbul pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas perihal Perang Saudara Palestina, konflik Hamas dan juga Fatah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini, aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Raka. Saat ini tuh aku merupakan mahasiswa prodi pendidikan sejarah UNS ya, tentunya kampus kita tercinta di Solo tentunya. Dan ya, meskipun tugas ini memang kesannya untuk tuntutan pemenuhan nilai di UAS sendiri, tapi terlepas dari itu semua, aku bakal membahas tentang Hamas dan juga Fatah, dan sekaligus kita belajar bareng tentang Hamas dan juga Fatah ini. Nah, siapa itu Hamas? Nah, Hamas sendiri itu merupakan salah satu fraksi atau partai politik yang cukup dominan, sama halnya seperti Fatah yang berada di Palestina sendiri. Akan tetapi Hamas sendiri itu berideologi Islam. Apa itu ideologi Islam? Ideologi Islam atau Islamisme diartikan sebagai ideologi politik yang menggunakan Islam sebagai pegangan para penganutnya dalam berpolitik. Ideologi ini memiliki karakter khusus, yaitu setiap tindakan politik yang diambil berkiblat pada Al-Quran dan juga hadis. Jadi di sini pada fraksi Hamas sendiri, ideologi Islam itu menganut pada Al-Quran, sehingga bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh Fatah. Pada Hamas sendiri, mereka berpendirian bahwa seluruh tanah Palestina itu harus menjadi bagian dari Palestina itu sendiri yang merdeka, tanpa ada negara lain yang bernama Israel. Nah, Hamas sendiri itu dibentuk kapan sih? Nah, Hamas sendiri itu merupakan pada awalnya merupakan gerakan militer yang awalnya merupakan dari Ikhwanul Muslimin atau disingkat IM. Kemudian setelah IM sendiri itu pecah atau mungkin sudah bubar, Hamas ini sendiri terbentuk pada tanggal 14 Desember
1987 yang berideologi Islam. Oleh sebab itu makanya Hamas sendiri gencar-gencarnya atau semangat dalam memperjuangkan Palestina. Kemudian dalam Hamas sendiri itu mereka memiliki strategi yang digunakan untuk menjalankan peranannya, yaitu pertama ada membentuk generasi yang kuat dan teruji, yang kedua konflik non militer dengan tentara pendudukan, kemudian tiga gerakan jihad melawan Israel. Nah, dari ketiga peranan atau strategi yang dilakukan Hamas tersebut lambat laun mengalami buah atau hasil yang didapatkan oleh Hamas, yaitu antara lain satu, mereka itu berhasil menyekap komandan Israel yaitu Sermei Nissim Toledano. Kemudian yang kedua, pasukan berani mati yang bernama Brigade Al-Qassam berhasil membunuh direktur perumahan di jalur Gaza yang bernama Doron Susan. Kemudian yang ketiga, pada 2005 Hamas ini bertransformasi sebagai suatu partai politik dan memenangkan parlemen di Palestina pada tahun 2006. Kurang lebih seperti itu perihal Hamas itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Fatah yang ideologinya sendiri itu sangat kontra dengan Hamas, yaitu Fatah berideologi nasionalis sekuler. Jadi pada Fatah ini sendiri itu berideologi dengan membawa semangat Yasser Arafat, meyakini bahwa perdamaian dapat diciptakan secara berdampingan dengan Israel dengan skema solusi dua negara. Nah, siapa sih Yasser Arafat ini? Yasser Arafat ini merupakan mantan pasukan milisi Fatah pada tahun 1959. Fatah ini merupakan salah satu partai politik yang paling dominan berdampingan dengan Hamas di Palestina. Nah, partai ini itu berdiri di Kuwait pada tahun 1959 yang dipelopori oleh sekelompok pengungsi Palestina yang memiliki ideologi nasionalis sekuler. Apa sih sekularisme? Ideologi ini banyak diartikan sebagai suatu paham yang menolak ekstensi pengaturan sakral yang berasal dari suatu agama atau memisahkan politik dengan agama atau aspek yang lainnya. Oleh karena itu, ideologi yang dianut oleh kelompok Fatah ini memilih cara diplomasi di meja perundingan dengan Israel dan mengurangi gencatan senjata yang mana bertolak belakang sekali dengan Hamas. Adapun strategi yang dilakukan oleh Fatah tentunya pada gerakan mereka, yaitu yang pertama, mereka membentuk gerakan militer yang bernama Al-Shifah. Kemudian yang kedua, mereka lebih mengandalkan gencatan senjata. Kemudian yang ketiga, mereka lebih suka menempuh jalur diplomasi. Nah, dari ketiga strategi tersebut mereka memiliki peranan tentunya. Yang pertama yaitu Fatah ini sendiri mendukung resolusi 242 Dewan Keamanan PBB yang isinya mengantarkan Palestina kepada kepemilikan wilayah di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza pada tahun 1967. Kemudian yang kedua, mereka berhasil mengendalikan PLO atau kepanjangannya yaitu Palestinian Liberation Organization. Kemudian yang ketiga, berhasil diakui oleh negara-negara Arab pada KTT Rabat, kemudian diakui oleh PBB dan Israel dalam deklarasi Oslo sebagai perwakilan sah tunggal rakyat Palestina. Faktanya Hamas atau yang dulunya itu Ikhwanul Muslimin dan Fatah itu pernah menjalin kerjasama dalam memperjuangkan Palestina dari serangan Israel pada tahun 1967. Akan tetapi kerjasama ini hanya terjalin sampai tahun 70-an karena adanya jurang pembeda atau perbedaan ideologi dalam pemahaman dan sikap terhadap Israel. Nah, konflik antara Hamas dan Fatah ini mulai muncul ke permukaan pada tahun 2005 setelah kematian Yasser Arafat pada tahun 2004. Kemudian ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2006 sampai 2007 ketika Hamas berhasil menguasai
parlemen, sehingga Fatah di sini turun dominasinya di Palestina, sehingga banyak konflik yang muncul antara Hamas dan juga Fatah, sehingga banyak korban yang terenggut pada konflik ini sendiri. Nah, ketika Hamas menguasai parlemen pada 2006, mereka itu memindahkan petugas PA dari jalur Gaza, yang dimana membuat Pak Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas menggulingkan pemerintahan PA yang dikendalikan oleh Hamas. Selain itu, beliau juga membagi kendali atas kedua wilayah tersebut, yaitu Hamas yang ditempatkan di jalur Gaza, kemudian Fatah yang ditempatkan di tepi barat. Maka tetapi terlepas dari konflik yang terjadi oleh Hamas dan juga Fatah, terdapat faktor eksternal. Pertama, adanya blokade ekonomi dan militer yang dikeluarkan oleh Amerika dan Israel terhadap Palestina. Kemudian yang kedua, memiliki perbedaan dari suplai senjata. Hamas menerima suplai senjata dari Iran, sedangkan Fatah mengambil senjata dari gudang senjata milik Israel. Nah, akhir dari konflik ini itu seperti apa, teman-teman? Yang ada dua, yaitu rekonsiliasi, kemudian yang kedua dukungan dari negara-negara lain. Nah, yang pertama rekonsiliasi itu sendiri, Hamas dengan Fatah itu resmi bersatu atau berrekonsiliasi pada tahun 2017 melalui jalur perundingan. Keputusan tersebut direspon dengan sangat baik oleh Presiden Palestina. Akan tetapi jauh sebelum rekonsiliasi tersebut berhasil, Fatah dan Hamas ini pernah melakukan perundingan untuk melakukan usaha rekonsiliasi pada tanggal 9 November 2010 di Damaskus, Suriah. Perwakilan dari Hamas dan Fatah ini dipertemukan untuk melakukan perundingan dengan tujuan mempersempit perbedaan di antara mereka. Nah, dalam perundingan tersebut mereka akan berfokus kepada bahasan pengendali aparat Palestina, karena kendali wilayah Palestina terbagi menjadi dua, yaitu jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan tepi barat oleh Fatah. Kita balik lagi ke rekonsiliasi yang berhasil tersebut. Pada rekonsiliasi ini itu dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak, Hamas yang diwakili oleh Musa Abu Marzuk dan Fatah yang diwakili oleh Majid Farah. Kemudian akhir dari konflik yang kedua ini adalah dukungan dari negara-negara lain. Adapun negara-negara lain yang dimaksud di sini adalah yang pertama yaitu Mesir, yang kedua yaitu Indonesia. Peran Mesir di sini, mereka pernah menjadi mediator ketika proses perundingan ini berlangsung. Alasan Mesir ini bersedia untuk menjadi mediator bagi kedua fraksi ini karena berkaitan dengan isu keamanan Mesir yang berbatasan dengan jalur Gaza. Yang kedua yaitu Indonesia. Faktanya, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina masih konsisten hingga Presiden Joko Widodo, presiden kita tercinta. Nah, komitmen tersebut dapat dideteksi ketika Presiden Jokowi menerima permintaan Maroko dan Oki agar Indonesia menjadi penyelenggara KTT Oki luar biasa di tahun 2016. Alasan penerimaan Indonesia menjadi tuan rumah KTT Oki ini adalah sebagai penengah konflik internal Palestina antara Hamas dan Fatah agar negara Palestina ini cepat merdeka. Kemudian selanjutnya apa sih yang kita bisa ambil dari konflik yang terjadi antara Hamas dan juga Fatah ini? Tentunya konflik ini tuh membutuhkan proses yang cukup panjang. Selama hampir 1 dekade konflik ini tuh berkelanjutan. Apalagi kalau semisalkan konflik ini terus dilanjutkan, akan menimbulkan disintegrasi bangsa dari negara Palestina itu sendiri, sehingga kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh Palestina itu tidak dapat terwujud. Gimana solusinya? Jadi kedua fraksi ini itu perlu atau harus memiliki pandangan atau tujuan yang sama, yaitu keinginan atau kemauan untuk kemerdekaan Palestina. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin itu aja sih kesempatan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila aku dalam menyampaikan materi ini tuh terdapat salah atau seperti apa, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.